Sudah selesai. Iya, terima kasih untuk Septo. Baik, hari ini kita akan belajar kimia. Nah, jadi Ibu harapkan sebelum kalian belajar itu tolong kalau misalnya ada suara Ibu yang putus, kasih tahu Ibu ya. Ini takutnya karena hari Jumat, biasanya kan Jumat di Bentot itu sering mati lampu dan biasanya juga sinyal agak sedikit bermasalah. Ya, jadi tolong untuk kalau misalnya suara Ibu putus atau tidak terdengar, tolong dikasih tahu. Oke, untuk absennya ini Ibu lihat dulu berapa ya. Nah, sudah. Ini ada yang belum hadir. Si Jantang mana Jantang? Halo? Kelompok Jantang Rimanto mana? Jantang mana Rimanto? Masih dia. Lagi Halo siap-siap Rimanto. mungkin, Bu. Oh ya, oke lah kalau begitu. Yang belum absen di WA tolong di absen dulu lah. Diisi absennya. Jangan sampai tidak diisi. Ntar ini Ibu anggap sebagai. Nah, baik sebelumnya Ibu izin share screen dulu. Kita hari ini akan membahas tentang apa? Tentang sel. Halo. Jangan di mute dulu. Iya, ya, sel elektro. Kemarin kalian sudah belajar tentang kalau sel volta. Nah, kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Baik, Ibu share screen dulu. Ini agak sedikit. Bentar dulu ya. So, Ibu share screen dulu ini. Oke. Nah, sudah terlihat belum? Belum terlihat ya? Belum, Bu. Belum. Bentar dulu ya, tunggu dulu. Ini di tempat Ibu sudah muncul, tapi mungkin ada gangguan atau apa, Ibu kurang paham juga. Sudah, Bu. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah terlihat belum? Sudah. 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 Oke. Yang lain sudah terlihat ya? Atau masih proses nih? Sudah terlihat? Halo? Sudah, Bu. Oke. Baik, sekarang kita langsung saja. Hari ini akan membahas tentang sel elektrolisis, di mana kalau sel elektrolisis itu dia kebalikan dari apa? Dari sel yang kalian pelajari kemarin, kebalikan dari kebalikan dari sel volta. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nih. Ini gambar apa? Sendok. Gambar sendok. Kemudian ada bedanya nggak dari kedua gambar yang Ibu tampilkan ini? Ya. Apa? Yang satu yang satunya berkarat, yang satunya tidak berkarat. Ada sengkelabit. Nah, jadi apa sih kira-kira hubungannya antara pelajaran sel elektrolisis ini yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira apa ya? Apa? Kira-kira? Yaitu tentang yang ini tolong di mute dulu ya. Nanti kalau kata Ibu di unmute baru diklik unmute.
Nah, jadi kita belajar tentang sel elektrolisis hari ini, yaitu hubungannya dengan gambar ini kan sudah kalian perhatikan nih ada gambar sendok berkarat, yang di sebelahnya sendok yang masih apa? Masih bagus. Nah, Bagus. kenapa? Beda kemarin kan sudah Ibu jelaskan bahwa untuk sel elektrolisis ini sel Volta kemarin itu dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kalau di sel elektrolisis dia mengubah dari energi kimia membutuhkan energi listrik untuk menguraikan suatu zat atau untuk menguraikan suatu benda atau elektrolisis. Nah, sekarang ini hubungannya kalau korosi atau pengkaratan. Nah, di elektrolisis ini dia mencegah korosi atau mencegah pengkaratan. Hubungan antara sel elektrolisis dengan korosi. Kemudian yang selanjutnya untuk manfaat elektrolisis di sini ada penyepuhan logam. Kemudian ada pemurnian logam, ada untuk dalam hal industri dia menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen, kemudian juga ada digunakan sebagai pembuatan logam. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan ketiga kita akan melakukan ini penyepuhan logam. Penyepuhan logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita hari ini, lebih baik alangkah baiknya nih kalian harus tahu dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian ketahui dulu. Nah, kompetensi dasarnya di sini kalian harus menerapkan stoikiometri reaksi Redox dan hukum Faraday untuk menghitung besaran yang terkait dengan sel elektrolisis. Kemudian untuk yang 3.6 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Nah, kemudian yang 4.6 di sini adalah kompetensi dasar untuk keterampilan. Artinya kalau yang di atas ini dia kognitif, yang di bawahnya ini psikomotornya. Nah, jadi kalian tuh diminta menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan, lapisan, dan luas tertentu. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, di sini ada 4. Nah, yang 1, 2, 3 ini pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi untuk kognitifnya, yaitu kalian bisa menjelaskan prinsip sel elektrolisis, membedakan reaksi elektrolisis antara lelehan dan larutan, kemudian menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda dalam larutan atau lelehan dengan menggunakan elektroda inert atau pada sel elektrolisis. Kemudian yang keempat ini menuliskan reaksi yang terjadi di anoda, katoda dalam larutan atau lelehan dengan elektroda non-inert pada sel elektrolisis. Sebenarnya ada 5 di sini ya. Yang satunya itu kalian mendiskusikan. Secara psikomotornya kalian bisa mendiskusikan untuk dan mendiskusikan hasil elektrolisis larutan ataupun lelehan dengan elektroda inert ataupun non-inert. Nah, jadi dari pembelajaran ini tujuannya dengan model pembelajaran problem based learning atau berupa masalah kalian melalui diskusi. Nah, diskusi nanti kan ada diskusi berkelompok. Kemudian dengan adanya tanya jawab. Kemudian lagi dengan adanya literasi, artinya kalian di sini mencari bahan bacaan, ya. Kemudian dengan adanya penugasan, nah kalian itu mampu menggali informasi dari berbagai sumber belajar maupun informasi dan diolah sehingga kalian mampu menentukan, membedakan, menuliskan sel reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda yang berupa larutan ataupun lelehan dengan elektroda inert ataupun non-inert sehingga mampu untuk berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, itu dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti yang Ibu
katakan tadi, karena hari ini kita akan belajar sel elektrolisis, di mana tadi elektrolisis itu dia didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat menggunakan arus apa? Arus listrik. Kemudian elektron akan mengalir dari apa? Dari katoda ke anoda. Nah, kalau di sel Volta, katoda itu sebagai apa dia? Di sel Volta? Sebagai yang positif. Iya. Nah, kalau di sel elektrolisis dia kebalikan, berarti katodanya berada di kutub negatif dan anodanya berada di kutub positif. Jadi harus bisa ya membedakan untuk sel elektrolisis dan sel Volta. Nah, kenapa kemarin Ibu minta kalian membuat video mengenai sel Volta biar mudah menghafal deretnya. Nah, kemudian di sini ada rangkaian sel Volta. Nah, bukan sel Volta, sel elektrolisis, maaf Ibu salah. Nah, ada sumber listrik. Sumber listriknya bisa kalian perhatikan pada di gambar di sini. Itu terlihat jelas apa tidak di tempat kalian? Jelas. Jelas ya. Jelas. Kalau misalnya kurang jelas, kasih tahu Ibu ya. Atau misalnya suara Ibu putus-putus juga tolong dikasih tahu. Nah, untuk rangkaian sel elektrolisis yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah sumber listrik. Nah, di sini kita misalkan adalah sumber listriknya baterai. Di sini sumber listriknya searah. Nah, bisa baterai atau bisa juga aki. Kemudian anoda. Anodanya tadi adalah yang elektroda positif, ya, kebalikan dari si sel Volta. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi sama aja dengan sel Volta, tempat terjadinya reaksi oksidasi, cuman dia berada di kutub positif. Nah, kemudian katoda ini sebagai elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, dia dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber listrik. Kemudian yang keempat ada elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan apa? Listrik. Enggak, menghantarkan listrik. Larutan elektrolit itu sudah kalian pelajari di kelas 11. Kan ada larutan elektrolit dan ada larutan non elektrolit. Kalau non itu dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian di sini ada lagi prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya bisa kalian perhatikan di sini. Apa nih? Ada dua dua elektroda dimasukkan, kemudian nanti di dalam larutan elektrolit dia akan terurai menjadi ion apa? Ion positif dan ion negatif. Ya. Nah, itu untuk prinsip kerjanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada reaksinya. Ada reaksi pada sel elektrolisis. Nah, perhatikan untuk katoda dan perhatikan juga untuk anoda. Kalau katoda itu yang diperhatikan apa? Apa? Kalau misalnya katoda yang diperhatikan adalah kationnya ya. Jadi perhatikan, kalau dia termasuk golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, dia tidak direduksi, tetapi yang direduksi adalah si air. Kenapa jadi air? Masih ingat deret Volta? Masih ingat deret Volta? Kemarin baru bikin video. Masih ingat? Air itu berada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Dari Al atau dari Mn? Ayo. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Sebelah kanan. Artinya dia energi potensialnya si air itu lebih besar dari Al atau Mn ataupun dari golongan 1A dan 2A. Sehingga yang direduksi adalah air. Nah, jadi makanya kemarin Ibu minta kalian untuk menghafal sel atau deret
volta supaya ingat nanti, oh ya si air itu IC-nya lebih besar. Ingat ya kalau sebelah kanan IC-nya itu lebih besar. Kalau ke sebelah kiri IC-nya lebih kecil. Kemudian lagi aturan yang kedua, kation logam direduksi dalam larutan menjadi logamnya. Kemudian kalau ion hidrogen direduksi menjadi gas hidrogen. Yang keempat, bila elektrolisis dilakukan pada lelehan, nah ingat ya, beda antara lelehan dan larutan. Kalau larutan tadi misalnya ada golongan 1A yang dielektrolisis adalah atau yang direduksi adalah air. Nah, kalau misalnya berupa lelehan, yang direduksi adalah si logam tersebut. Kemudian untuk reaksi di anoda, nah untuk reaksi anoda ini yang perlu diperhatikan adalah yang di anoda atau di kutub positif itu yang diperhatikan elektrodanya, inert atau non-inert. Kalau inert atau logam aktif, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Misalnya menggunakan elektroda besi, misalnya nih, berarti yang teroksidasi si besi itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya anoda yang digunakan elektrodanya itu bahan inert atau yang sukar bereaksi, maka yang teroksidasi ada beberapa ketentuan di sini. Nah, bisa kalian perhatikan yang ada sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang buka LKPD kalian. Sudah dibuka belum? Buka LKPD-nya. Halaman berapa ini? Ibu lupa. Halaman 6. Kalau tidak salah halaman 6, 6, 7, 8, 9. Buka LKPD-nya. Kemudian kalian Ibu minta untuk bikin kelompok. Sudah berkelompok belum? Sudah. Sudah duduk berkelompok ya? Oke. Nah, selama kalian duduk berkelompok atau melakukan tugas ini, pastikan tetap on cam lah. Tetap on cam agar nanti Ibu bisa memantau kegiatan kalian. Tapi kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan melalui grup WA kita. Nah, karena kemarin Ibu cek masih ada beberapa yang salah jawabannya. Oke, silakan kerjakan di LKPD. Ibu kasih waktu untuk memperbaikinya kurang lebih 10 menit. Paham? Paham, Bu. Oke, ini Ibu stop share dulu ya. Nah, baik. Yang kelompok lain, tolong itu duduknya berkelompok. Kalau misalnya kayak Resani kan ada sudah Bu Abel. Ya, kelompoknya Bel di ini Bel. Apa kameranya biar semua terlihat. Biar semua terlihat. Ya gitu. Kelompok Muji biar semua terlihat. Septo, kenapa jadi keluar Septo? Ya. Itu kelihatan, Bu, kelihatan. Itu punya Amal tuh. Habis ini nanti kelompok 1 Mila ya. Siapkan Mil. Mila nanti untuk presentasi yang masalah 1. Masalah 2-nya nanti kelompok Resani kelompok berapa Resani? Kelompok berapa Resani? Kelompok 3, Bu. Oh iya, kelompok 3. Yang lain nanti tolong ditanggapi ya. Ya, Bu. Ya. Halo. Tadi Ibu lihat kelompok Mila baru ngirim video. Ya, Mil?
Kerjakan di kelompoknya. Kerjakan tugas mandiri. Kemarin kan ada juga tuh. Tugas masalah 1 dan masalah 2 tuh dikerjakan. Masih banyak nih yang belum hadir nih. Loh. Mana sih? 15, 16. Oke. Itu kelompok Rangga. Kelompok Rangga. LKPD-nya mana? Dikerjakan betul-betul. Ini malah kayak anak nongkrong. Ya, dikerjakan. Yang itunya dikerjakan juga ya. Apa namanya? Tes sumatifnya juga dikerjakan atau soal evaluasi juga dikerjakan. Tugas mandiri yang pilihan gandanya dikerjakan. Kemarin sudah ada beberapa yang udah ngerjakan. Sudah, Bu. Sudah selesai. Yang lain? Nomor 8 belum, Bu. Ya dikerjakan. Nanti habis ini Ibu nilai ya satu-satu. Rangga. Bila hendak ke sekolah. Nah. Bila Makanya hendak ke jadi Ibu sekolah. tadi. Jadi Ibu tadi langsung di sekolah aja, nunggunya jangan di rumah. Lambat bangun tadi, Bu. Alah. Sempat lah. Bentar lagi kan presentasi nih. Jam berapa masuk kelasnya? Kan kalian hari ini luring lo. Jamnya siapa? Pak Munawir kah? Iya, Bu. Jam berapa masuknya Pak Munawir? Ibu kemarin lupa ngasih tahu Pak Munawir. Misalnya di jadwal itu Pak Munawir masuk jam 9.45. Oh, yes. Berarti kan masih ada waktu kan? Oke. Sudahkah yang lain? Sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Jasen. Jangan off cam. Tetap on cam kata Ibu tadi. Halo Jasen. Kameranya miring, Jasen. Ya, gitu. Kada terlihat kegantengannya. Kelompok Jasen sudah siap belum? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Nah. Oh iya, Rimanto Jasen ya. Kelompok Rangga. Sudah siap belum? Sudah selesai kah? Belum, Bu. Belum. Oke lah. Evaluasi 1 lagi. Masih ada berapa menit lagi? Oke. Hai. Baik. Si Ibu minta Mila. Kelompok 1. Sambil menunggu yang lain. Kelompok yang lain kan sudah ininya. Ya, Mido ya. Rangga. Apa, Mas Bu? Rangga. Di mute Ya, Bu. dulu. Oke, kelompok Mila dulu, Mil. Silakan presentasikan hasil masalah 1.
Halo? Mila yang share kah, Bu? Iya, Mila yang share. Mila pakai HP, Bu. Walah, ya udahlah Ibu ini, ntar dulu Ibu buka dulu nih. Yang sudah dibagi kalian kemarin. Sudah dibagi, sudah dikirim kemarin. Kelompok Mila. Mila kelompok 1 lah. Ini nanti gantian lah bacanya. Kelompok Mila, siapa-siapa kemarin Mil? Kelompok Mila si Karsila, ya ada Eri, Karsila, ada Eri, Dewi. ada Dewi. Oke. Mila dulu. Habis itu nanti Eri sama Karsila sama Dewi untuk bantu yang lain ya. Bantu Mila. Oke, Ibu share screen kan untuk jawaban dari kelompok Mila. Iya. Bentar dulu. Mana nih? Ininya. Udah terlihat belum? Belum ya? Tunggu dulu deh. Belum. Iya. Sepertinya ini jaringan IndiHome memang sedang bermasalah ini. Nah, oke, dikit lagi kelihatan. Udah ya? Kelihatan ya? Oke, silahkan Mila. Mila, suaranya Mil. Mic-nya Mil. Ayo, silahkan Mila. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri sebagai Siti Nurmilasari. Terus ada Karsila, ada Eri Ermiati, dan ada Lolitno. Di sini kami ingin Dewi tertinggal. Oke. Masalah 1. Oke. Silahkan. Di sini ada pertanyaan tentang tuliskan ion-ion dalam larutan CuSO4. Di sini kami memiliki jawaban yaitu CuSO4 sama dengan Cu akar 2 plus SO4 akar 3. Ion Cu akar 2 yang bermuatan positif dan ion SO4 akar 2 yang bermuatan negatif. Itu bukan akar ya. CuSO4 kalau diuraikan tanda panah itu artinya diuraikan dia menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian ini ion. Ingat kalau ada muatan ini artinya ion. Cara membacanya ion Cu2+, muatannya positif, ion SO4 2- bermuatan negatif, bukan pangkat atau akar. Oke, selanjutnya silakan. Karsila, Eri, silakan dibantu. Perkenalkan, nama saya Karsila. Saya ikut kelompok Siti Nurmilasari, kelompok 1. Soal nomor 2. Elektroda yang digunakan adalah PT. Apakah elektroda PT ikut bereaksi? Jelaskan. Elektroda PT tidak ikut bereaksi karena PT termasuk dalam elektroda inert. Ya. Oke, selanjutnya. Nomor 3. Bagaimana muatan katode pada sel elektrolisis? Pada sel elektrolisis, katoda merupakan elektrolisis yang dihubungkan pada kutub negatif listrik. Oke, nomor 4. Itu ada tulisannya di situ. Itu sini kau. Sini kan ribet. Mana aku nggak bisa baca lagi. Kecil lagi ya. Ya udah yang lain aja, siapa yang bisa baca? Sini soalnya. Sini aku bukanya dulu. Soalnya. Ada nih dulu ribetnya kamu. Iya, Mila aja Mil. Bentar. Kemungkinan reaksi yang terjadi pada
Katode adalah reduksi ion Cu2 atau reduksi air. Tuliskan reaksi reduksi ion Cu2 dan reduksi air berserta E masing-masing. Katoda Katoda. Katoda Cu2 CO2 dalam plus. kurung AN Aqueous. Parutan. Jawaban Bu Hanikam juga ini. Ketahuan nih kada mempat mengerjakan. Nggak kelihatan, Bu. Udah yang lain aja si Eri atau Karsila yang baca. Apa? Kamu? Ayo cepat. Sudah, kepada ada hanya sebaran tuh. Ayo cepat nih. Katoda C2 apa ini Cu2 plus Tambah. dalam kurung Aq min 2 E tambah itu tambah min itu Tambah. yang katoda. Oh iya. Tambah ya, 2 elektron. Tanda panah Menjadi ya Allah. menjadi Cu dalam kurung S tutup kurung. Asitalnya Habis itu padatan. S2 Iselnya anoda positif. gitu. Iselnya positif 0,34. 34. Yang kelompok lain sambil diperhatikan ya. Apakah jawabannya 34 sama atau beda? Yang Ya, kedua kemudian anoda 2H 2O. 2H2O 2H2O. menjadi O2 plus 4H plus 4E 4 elektron. Iselnya sama dengan coba dibuka anunya, dibuka LKPD kalian. LKPD kita sama siapa? LKPD kan sudah ada yang masing-masing. Kamu sama. Apa lu? Tahu tanya lagi dia. Sudah. Lalito Yang- lagi belum? Asal yang bisa membaca aja, yang bisa membaca. Ya Mila, Syamil. Yang nomor 5 Mel. Berdasarkan nilai potensi elektroda standar, reduksi spesies apakah yang memiliki nilai lebih positif? Maka daripada itu, manakah spesies yang akan tereduksi pada katode? Jawabannya, yang memiliki nilai paling positif adalah Cu. Iya. Kemudian nomor 6. Tuliskan reaksi total yang terjadi pada kedua elektroda tersebut. Katoda negatif, anoda positif, reaksi sel elektroda. Ini jawaban kalian gini. Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Yang Ibu anukan di sini. Itu Anoda 2H2O menjadi O2 plus 4H plus menjadi 4 elektron. Nah, yang di atas ini Ibu lihat punya kalian dikali 2, yang di bawah dikali 1. Kemudian pas dikali 2 itu elektronnya dicoret nih. Dapat hasil akhirnya 2 Cu2 plus tambah 2H2O. Ibu lihat di ini LKPD kalian. ya. Ya, ini kan di kalian kumpul juga. Nah, kemudian oke. Itu dari kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok lain adakah yang ingin menanggapi? Apakah sama jawabannya atau berbeda? Kelompok Amel. Beda apa sama Mel? Sama, Bu. Sama. Kurang lebih sama, Bu. Kurang lebih. Berarti ada yang kurangnya, ada yang lebihnya. Lebih. Ingat ya, sebelum kalian membuat itu kan ada di masalah 1 itu dia berupa, perhatikan di gambarnya, elektrolisis larutan. Jadi perhatikan larutan, berarti ada kata larutan. Ingat, kalau ada kata larutan, perhatikan ketentuan pada reaksi sel elektrolisis. Di katodanya seperti apa, dan di anodanya juga seperti apa.
Ya. Kemudian untuk nomor 2. Tadi yang satu benar itu ionnya Cu2+ dan ion apa? Ion SO4 4,2 min. 2-min. Kemudian untuk soal yang nomor 2, elektroda apakah elektroda PT ikut bereaksi? Jawabannya yang lain bagaimana? Tidak. Tidak. Tidak bereaksi. Kenapa? Kenapa Karena tidak bereaksi? termasuk elektroda inert. Ya, termasuk elektroda yang inert atau sukar bereaksi. Yang nomor 3. Nomor 3. Apa nih? Muatan katode pada sel elektrolisis. Katode muatannya apa? Negatif. Muatannya adalah negatif, ya. Negatif. Betul. Kemudian yang nomor 4. Nah, nomor 4, tuliskan reaksi reduksi ion Cu2+ dan reduksi air. Nah, si Cu, ingat deret volta ya. Cu dia berada di sebelah kah? Sebelah apa? Sebelah kah? Kanan. Nah, Kanan. jadi kalau yang berada sebelah kanan dia untuk di katoda berarti yang mereduksinya adalah si Cu. Kemudian anodanya. Nah, anodanya apa di sini? Anodanya adalah 2. apa? Ya, air. Lihat sini. 2H2O menjadi O2 plus O2 apa itu? plus 4 elektron. Lihat ini. 4 elektron. Iya. Kenapa jadi air? Kenapa jadi air? Perhatikan di reaksi-reaksinya. Tadi apa tuh? Ayo, kelompok 1. Kenapa jadi air? Kenapa jadi air? Ayo. Kenapa, Mel? Bisa menjelaskan? Kenapa air? Karena itu kan reduksi ion, Bu. Hah? Reduksi? Ion. Bukan. Kenapa jadi air? Perhatikan lagi untuk reaksi-reaksi sel elektrolisis. Ingat di ion negatif ada SO4 2-min. SO4 2-min berarti ion Ion berapa? Beroksidasi. Beroksigen. Ion beroksigen. Nah, jadi yang teroksidasi adalah H2O. Itu. Ini sambil Ibu lihat ya, kamera Ibu masih terpantau ini itu di perpustakaan tuh siapa itu? Yang sambil jalan-jalan. Betul, Bu. Ibu meskipun mempresentasikan ini kelompok 1 masih bisa melihat kalian. Oke. Ibu stop share dulu untuk kelompok 1. Yang lain gimana jawabannya? Ingat, untuk reaksi total, ingat ya kalau di katoda itu bukan positif jawabannya, tetapi tuliskan yang di katoda yaitu tadi ada Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Seperti yang ada sudah kalian jawab ini. Tadi malah dijawabnya di katoda positif katanya, di anoda negatif. Memang benar, tapi yang Ibu minta itu kan tuliskan. Berarti kalian harus menuliskan. Tapi kalau di ini jawaban kalian di LKPD-nya itu benar. Tapi pada saat mempresentasikan malah gagap. Oke, baik untuk masalah 1 itu sudah teratasi ya. Ingat ya, tadi untuk larutan dan lelehan itu harus bisa membedakan. Ini adalah berupa larutan. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 salah. Kelompok 3. Kelompok 3-nya mana nih si Resani? Oh ya. Resani kelompoknya mana?
canda dan yang lain-lain sambil perhatikan HP-nya. Oke. Untuk kelompok 2, kelompok 2 lagi. Salah terus Ibu. Kelompok 3 ini untuk masalah yang kedua. Oke, Ibu bantu share screen-nya. Ntar dulu kelompok 3. Kelompok Resani. Itu layar. Kelompok Risani. Oke, Ibu share screen kan. Nanti kalau misalnya ada yang, Bu, saya nggak sama jawabannya. Tuh, di ini kan ya, diutarakan alasannya kenapa jadi sama dengan kelompok yang lain. Oke. Mana ada nanti jawaban. Boleh sudah kelompok Resani mana ya? Kelompok Resani. Ini. Sudah terlihat belum? Belum ya? Lagi Sudah. proses ya? Sudah. 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 Oke, silahkan kelompok. Silahkan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami tentang masalah 2, yaitu pertanyaannya, Ke masalah 2. Oke, silakan. tuliskan ion-ion dan lelehan natrium klorida, Na+ dan Cl-. Ya. Baik, nomor 2. Nomor 2, elektroda yang digunakan adalah C. Apakah elektroda C ikut bereaksi? Jelaskan. Tidak, karena C merupakan inert, di mana tidak akan ikut bereaksi. Ya, nomor 3. Reaksi. Bisa dibaca aja. Bagaimana muatan katode, sel elektrolisis, dan tuliskan reaksi yang terjadi pada katode tersebut. Muatan katode adalah negatif. Reaksi yang terjadi pada katode adalah Na plus reaksi Tambah plus elektron. menjadi Na. Iya. Tambah elektron maksudnya ya. Amin. Nomor 4. Iya. Nomor 4, bagaimana muatan anode pada sel elektrolisis dan tuliskanlah reaksi yang terjadi pada anode tersebut. Muatan anoda adalah positif. Reaksi yang terjadi pada anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. 2 elektron ya. Ya, selanjutnya yang nomor 5. Tuliskan reaksi total yang terjadi pada kedua elektroda tersebut. Katoda Na+ plus elektron menjadi Na, anode 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, reaksi sel 2NaCl- menjadi 2Na plus Cl2. Oke. Baik, kelompok yang lain gimana? Hasil jawabannya apakah sama atau berbeda? Silakan. Kelompok 1 sama beda. Halo? Sama apa beda? Mana nih suaranya? Tidak terdengar satupun. Suara Ibu masih suara Ibu putus-putus atau terdengar? Jelas, Bu, suara Ibu. Suara Ibu, Bu. Jelas. Mungkin kelompok satunya nggak ada, Bu. Oke, kelompok 2. Ya, kayak Pak. Jawabannya sama apa beda? Yang pertama itu lelehan. Ingat ya, ini elektrolisis lelehan natrium klorida. Ingat, dia lelehan bukan larutan. Yang pertama, tuliskan ion-ion dalam lelehan natrium klorida.
Jawabannya betul Na plus dan Cl min. Tetapi alangkah baiknya sebelum kalian menuliskan ion-ionnya, tulis juga reaksinya. Jadi NaCl diuraikan jadi Na plus ditambah dengan plus Cl min. Gitu. Ya. Tulis di LKPD-nya yang masing-masing. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 2, ya, elektroda yang digunakan adalah karbon, C itu karbon. Apakah elektroda C ikut bereaksi? Jawabannya tidak, karena C juga merupakan elektroda yang inert, di mana elektroda inert itu dia tidak ikut bereaksi atau sukar bereaksi. Kemudian yang nomor 3, bagaimana muatan katode pada sel elektrolisis? Yang lain jawabannya apa untuk muatan di katode? Kelompok lain? Sama, Bu. Sama, ya. Muatan katode adalah negatif. Kemudian reaksinya adalah Na plus ditambah dengan elektron menjadi Na. Nih Ibu baca jawaban dari kelompok si Resani tadi, kelompok 3. Kemudian yang nomor 4. Bagaimana muatan di anode? Muatan di anode adalah positif. Ya, jawabannya betul, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kemudian reaksinya. Nah, reaksinya betul, sudah katodenya seperti ini. Nah, reaksi sel itu yang harusnya 2. Ingat ya, di atas itu yang katodenya dikali 2. Kemudian yang anodanya kali 1. Nah, hasil akhirnya nanti 2 Na plus ditambah 2 Cl-. Di sini salah nih. Yang ini salah. Nah, ini kan NaCl-. Nah, jadi nanti tolong dibenarkan di LKPD-nya. Yang ingat di atas ini kali 2, di bawah kali 1. Nih. Jadinya Na plus 2 Na plus ditambah 2 Cl- menjadi 2 Na plus Cl2. Nah, jadi seperti itu. Jawabannya nih, Bu. Stop dulu. Rata-rata sih sudah banyak, betul. Kelompok amel betul, boleh lihat untuk yang reaksi selnya. Tapi kelompok lain itu ada yang katoda positif, anoda negatif, katoda negatif, anoda positif, reaksi selnya sel elektrolisis. Nah, itu salah jawabannya, ya. Jadi harus diuraikan dulu, disamakan jumlah elektron baru di reaksi sel atau dijumlahkan. Oke. Ibu lihat di sini sudah hampir semuanya sudah mulai memahami. Sebelumnya karena sudah ada 2 kelompok untuk perwakilan hari ini, baik kita lanjutkan. Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar paham atau ada yang cuma menyontek saja. Sekarang kalian kerjakan itu halaman ini. Mungkin sudah ada yang ngerjakan ya, kemarin kan sudah Ibu kasih, Ibu suruh kan. Nah, sekarang itunya ditukar. Jawabannya ditukar. Per kelompok aja. Misalnya si Abel dengan Adelina ditukar-tukar. Kita bahas untuk soal yang uji kompetensi atau tes sumatif nih. Udah siap? Halo? Hai. Sudah siap? Dulu ya. Oke. Sudah bagi ini enggak? Sudah dibagi ininya kah? Sudah dibagi sudah dipegang punya teman-temannya? Sudah. Yang mau dikoreksi? Oke. Kalau sudah sekarang ingat ini ada 10 soal, berarti 1 soal nilainya adalah berapa? 10 ya. 10. Jadi tolong kalian ini kan. Nah, oke. Untuk ini Ibu share screen dulu. Kita jawab sama-sama. Karena kemarin kan sudah Ibu ini. Aduh. Kok nggak bisa ya? Oke dah.
Untuk soal nomor 1, gue langsung aja di sini. Oke, ini mau. Takutnya nggak bisa. Soal nomor 1, ini sudah terlihat belum? Belum ya? Lagi proses. Sudah. Oke. Sudah. Nomor 1 jawabannya apa? D. 2 dan 4. 2 dan Ya, 4. 2 dan 4. Oke, nah ini balik. Ya, 2 dan 4. Kemudian yang nomor 2. A. Ya, A. Kasih nilai di sampingnya ya. Kasih nilai temannya di sampingnya. 10. Jadi supaya nanti kalau sudah ini tidak mudah untuk dihitung. Nomor 3, elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda tembaga. Nah, elektrodanya ini berarti non inert. B. Bagian aktif. Jawabannya apa? B. Ya, B ini. Jadi Cu menjadi CO2 plus tambah 2 elektron. Nomor 4. Pasangan yang menghasilkan gas oksigen di anoda ditunjukkan oleh nomor berapa? 1 dan 2. C. Nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Nomor 1 4. dan 4. 1 dan 4. C. Nomor 4 apa? Bu. Nomor 4 jawabannya apa yang benar? C. 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 2 dan C. 4. C. Yang benar 2 dan 4. C. C, Bu. Nomor 4 kan? Nomor 4 D. Nomor 4 E. Ibu 2 sudah dan cek. 2 dan 4. 2 dan 4, Bu. Ya. Nomor 5. Nah, ini penyembuhan sendok. T. Mana? Nomor 5. Nomor 5 apa? Mana nomor ini? Nomor 5 yang benar adalah di katoda. Di katoda yang benar adalah Cu nih. Bagian D. Astaga. D. Nomor 6. Apa nomor 5 tadi apa? Nomor 5 D. Cu menjadi CO2 plus tambah 2 elektron. Kemudian yang nomor 6 apa tuh? Nomor 6? C. Ya, C. Ini kan dengan elektroda karbon, arak nitrat. Berarti dia yang tereduksi adalah si H2O ya. Nomor 7. A. Nah, nomor 7 apa? A. Ya, benar. A. A. Nomor 8. Nah, ada mengandung Ni, Cl2 dan Sn Br2 dengan konsentrasi yang sama. Perhatikan sini ada iselnya. Apa nomor jika larutan di elektrolisis menggunakan baterai 9 volt. Elektroda grafit yang pertama kali terbentuk pada setiap elektroda adalah nomor 8. A. C yang benar. Sn di katoda, Br2 di anoda. C. Media kita. Nomor 9. 9. Reaksi yang terjadi di anoda. Ayo. B. Apa? Na plus. Reaksi yang terjadi di anoda. B. Oh. Apa di sini? Larutan NaCl pekat ya. Apa? Yang benar. Nomor 10. Nah, perhatikan di sini ada 4 gambar elektroda yang menghasilkan gas. Ya, 3 dan 4. B jawabannya. Apa, Bu? B, 3 dan 4. Salah. B. 50. 3 dan 4. Ya, sukses. 10 aja. Ya, diberi nilai. Ya, Beri nilai. 50. Ya, Abel berapa Abel? ya. Bukan. Ya kah? Oh, kita orang itu. Itu kan
Amelia berapa? Bel. Zero ada. Halo, Abel berapa Iya, Bang. Abel? Ada ganti ini nangnya. Ya, ada ding. Ayo yang lain di mute dulu, di mute dulu. Ini aja. Di mute dulu supaya Ibu bisa mendengar. Abel nilainya berapa? 6. C. 80. Oke, Amel 60, Bu. C. 60. Oke, Alfonso 50, Bu. 50. Canda 80, Bu. 80. Lina 80, Bu. 80 juga. Habis itu Dewi Dewi 70, Bu. 70. Oke, Eri 70, Bu. 70. Immanuel. Halo. Immanuel. 70. Berapa? 70. 70. Irsan. Halo Irsan. Irsan dapat berapa Irsan? 60, Bu. 60. Oke. Jantang. Adakah Jantang kerjakan? Halo, Jantang. Udah masuk, Bu, jantang. Masuk. Oke. Habis itu Jason 70. 70. Karsila Karsila 70, Bu. 70. Lestamina 50. 50. Lalitno. Gimana? Lalitno ngerjakan enggak? Halo? Nggak ada masuk, Bu. Lulitno tadi keluar. Di kantin sama Janta. Rangga 50, Bu. 50. Oke. Mina 50 juga. 50. 50. Rata. Muji 70. Muji Rahadi 70, Bu. 70. Jijah Nggak tahu. Jijah Jijang masih di rumah, Bu. belum dihitung. Belum diperiksa, Bu. Walah, nanti dulu lah. Fitro 50. 50. Resani 50. 80. 80. Rimantu 70, Bu. 70. Rinto 50. 50. Kemudian Sandi Ambil 70, Bu. 70. Oke. Nurmila. Mila berapa? Bu. Berapa? 70. 70. Septo. Halo, Septo. Halo. 70, Bu. 70. Yusridianto 60, Bu. 60. Ajijah tadi sudah belum? Jijah Punya Jijah, Bu, sama kayak punya kami jawabannya. 80. Oke. Berarti nanti ini. Nah, salah. Salah Ibu. Cing. Yang nilainya di bawah 70 maka remedial. Lah, jadi di sini yang nilainya apa nih? Dari kita urut dulu, yang nilainya di bawah 70 ada nih, Amel, kemudian apa nih? Si Irsan, tuh kan di bawah 70 tuh sudah Ibu tandai. Irsan, Yusridianto, Alfonso, Lestamina, kemudian Rangga, Mina, Fitro, Rento, Jantang, dan Lolito. Nah ini 2 orang ini nggak ada hadir. Nanti remedial lah. Tuh ada 3 remedial. Nah yang lain bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya. Oke, Ibu stop share dulu. Sudah melihat kan nilainya?
Oke, karena Sudah, Bu. waktunya sudah habis. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini sudah 5 menit lagi waktunya. Ibu minta untuk Sandi, pimpin doa dulu Sandi. Pimpin doa mengakhiri pembelajaran kimia kita. Kata Mila, Mila, Bu. Oh, Mila. Ya udah, Ibu tunjukkan Sandi. Sandi dulu. Silakan Sandi. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Padahal kan kalian harusnya ini masuk siang ya. Jadi karena karena ada ibu ada kegiatan, jadi ibu minta waktunya untuk kalian hari ini. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Faraday. Nah, jadi materi yang sudah ibu kasih kemarin itu kan sudah 1 bab tuh. Jadi tolong kalian copy semuanya. Nanti untuk LKPD pas saat kita pembelajaran baru ibu kasih sesuai dengan kelompok yang aja. Jadi ibu tidak utak-atik lagi foto-foto yang sudah kalian kirim kemarin. Ya, karena hari ini kalian habis ini kan luring ya. Nah, jadi tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatannya juga tetap harus dilaksanakan meskipun kalian belajar luring di sekolah. Sebelumnya, kalau misalnya ada kata-kata ibu yang kurang mengenakan, ibu mohon maaf dan terima kasih banyak pada anak-anak ibu sekalian untuk waktunya hari ini. Baik, jumpa lagi nanti hari Senin. Kita luring ya hari Senin. Bukunya atau materinya jangan lupa dibawa. Baik, terima kasih untuk waktu kalian. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan lab, kan habis ini masuk ke jamnya Pak Munawir kan? Ya, Bu. Cepat-cepat sudah masuk. Nanti ditunggu sama Pak Munawir. Langsung di lab aja. Oh ya, Rimantu masih di kelas ya. Tinggal nunggu bapaknya masuk. Kayak yang lain boleh live. Live ya, Bu Novi. Tinggi. Makasih banyak Ibu. Mohon kritikan dan sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu ya. Amin. Yeah. Ayo Resani silahkan lab. Ini sudah lab kok belum sih?